Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Fendi Haris, seorang blogger dan youtuber juga yang masih pemula. Oke, jika kalian sebelumnya mendengar suara-suara saya mengenai review aplikasi di Android, di channel-channel atau link-link YouTube sebelumnya yang saya buat, nah saat ini saya langsung mereview aplikasi yang juga bermanfaat untuk kita semua. Nama aplikasi itu adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kalian pernah dengar nggak Kamus Besar Bahasa Indonesia ini? Nah, Kamus Besar Bahasa Indonesia ini ternyata dikembangkan oleh Kemendikbud atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Negara Indonesia. Sungguh bermanfaat sekali aplikasi ini. Jadi buat kalian yang belum menginstal aplikasi ini, perlu kiranya untuk menginstal aplikasi yang bermanfaat ini. Nah, ingin tahu lebih lanjut, jangan lupa tekan subscribe-nya terlebih dahulu. Oke, nah mengenai KBBI ini, ternyata apa sih ternyata KBBI ini? Oke, untuk lebih jelasnya saya ajak untuk menjelajah KBBI ini ke Play Store terlebih dahulu dengan cara ya mengklik atau mengetikkan KBBI, kemudian tekan enter, terus lihat aplikasinya. Oke, Kamus Besar Bahasa Indonesia yang merupakan badan bahasa dari Kemendikbud. Nah, untuk aplikasi ini ternyata aplikasi resmi, yaitu aplikasi resmi Kamus Besar Bahasa Indonesia yang edisi kelima, yang termasuk pada kategori buku dan referensi. Kemudian dari sisi ulasannya ternyata ada 19.000 ulasan. Terus ada juga pengguna yang telah mendownload aplikasi ini ada 1 juta pengguna. Ya, 1 juta pengguna itu merupakan pengguna yang benar-benar ingin mencari tahu apa saja yang ada pada KBBI ini. Oke, sementara itu dia mendapatkan rating 4,7 bintang. Nah, 4,7 bintang ini adalah rating yang paling terbaik karena di atas 4 dan di atas 4,5. Tentu kalau misalkan rating di atas tersebut udah merupakan aplikasi yang bermanfaat sekali bagi bangsa Indonesia tentunya. Oke, terus kita coba jelajahi mengenai aplikasi ini lebih dalam lagi. Nah, ternyata aplikasi ini merupakan aplikasi luring resmi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk pencarian kata, pencarian frase, dan ungkapan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima. Nah, aplikasi ini ternyata dirilis pada 27 Oktober 2016. Ya, selama 4 tahun, kurang lebih 4 tahun. Terus diupdate pada 10 Juni 2020. Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, 5 bulan yang lalu. Oke. Nah, untuk mengenai aplikasi ini apakah bermanfaat, tentu kita harus bisa mengeceknya, yaitu dari ulasan yang diberikan oleh para pengguna. Seperti yang datangnya dari Arya Saputra Lingga yang memberikan bintang 5. Terima kasih, KBBI ini adalah aplikasi yang cukup bagus karena bagi saya yang paling hebat adalah aplikasi ini. Tidak perlu mengakses apapun dari ponsel kita atau tidak memerlukan izin sama sekali, cukup hanya dengan mendownloadnya saja sekitar kurang dari 10 MB. Wow, benar sekali ya. Aplikasi ini ternyata ukurannya selain kecil ternyata bermanfaat sekali. Dan benar bahwa kita ini sekarang hanya perlu mengaksesnya saja secara gratis. Ya, gratis buat kalian semua. Oke, yang kedua ada dari Resa Risalah Iman yang memberikan bintang 5 juga pada 4 Oktober 2020 lalu, yaitu yang bilang, terima kasih, aplikasi KBBI 5 ini sangat bermanfaat bagi saya. Saya menyarankan kepada developer untuk menambah fitur favorit atau kata pilihan atau histori riwayat pencarian. Dengan begitu memudahkan kita dalam mencari kata yang sudah ditelusuri sebelumnya. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Nah, menurut saya komentar dari Resa Risalah Iman ini sangat bermanfaat sekali bagi developer, karena sepertinya si Resa Risalah Iman ini merupakan mungkin ya pekerjaannya adalah sebagai IT yang mengerti berbagai macam celah untuk mengembangkan berbagai macam aplikasi. Nah, untuk para developer KBBI mungkin ulasan ini sangat bermanfaat untuk kalian agar mengembangkan KBBI ini menjadi lebih baik lagi, yaitu menambahkan fitur favorit.
Terus yang ketiga ada dari Muhammad Abdillah yang bilang bagus, sangat membantu. Terus dikasih emoticon jempol. Daripada harus mencari seperti di kamus yang sebenarnya kan ribet sekali, apalagi kayak gua yang nggak punya kamus yang asli. Sungguh salah satu manfaat kemajuan teknologi yang baik. Semoga makin banyak aplikasi yang membantu seperti ini. Ya, saya sangat setuju sekali pada Muhammad Abdillah ini, karena zamannya digital itu harusnya ya serba mudah dan serba efisien, seperti kehadiran aplikasi dari KBBI ini. Oke, ketiga aplikasi yang benar-benar memberikan ulasan terbaik ini bisa menjadikan kamu patokan untuk menginstal aplikasi dari KBBI ini. Ya, tergantung kamu. Tentu kalau misalkan kamu menginstal ini, kamu akan mendapatkan banyak sekali informasi-informasi yang belum kamu ketahui, seperti pada frase, terus kosakata, dan banyak lagi. Oke, kalau misalkan kalian belum mendownload, silahkan download terlebih dahulu aplikasi ini. Dan kalau misalkan sudah mendownload, ayo kita jelajahi mengenai aplikasi KBBI ini. Yang pertama, kita lihat aplikasi KBBI yang telah terinstall di handphone kalian. Ya, dengan cara membukanya, kemudian di sini ada berbagai macam kategori, yaitu diantaranya bahasa, ada bidang, terus ada kelas kata, ada ragam, terus ada jenis juga. Nah, untuk bahasa ini ternyata ada banyak sekali yang bisa kita coba. Seperti misalkan kita kan di Indonesia itu memiliki banyak sekali berbagai macam bahasa, baik dari wilayahnya maupun domisili yang terdekat di kota-kota kalian. Misalkan di Madura, ada di Jawa, ada di Sumatera, ada di Maluku, ada Kalimantan, terus ya Aceh, dan banyak lagi. Nah, kalau misalkan kita coba telusuri, salah satunya adalah misalkan pada bahasa di Madura ini. Coba kita lihat pada Madura misalkan. Oke, kita cari Madura. Nah, di sini ada banyak sekali kata-kata yang bisa kalian pelajari. Seperti misalkan andangan. Nah, di sini akan memperlihatkan arti dari andangan tersebut, yaitu garis yang berwarna-warni yang dicatkan sepanjang sisi luar sampan atau perahu untuk penanda daya muat. Ya, itu adalah andangan. Terus ada lagi misalkan balungan. Balungan ini ternyata merupakan orkestra gamelan terdiri atas saron, demung, pakeng, dan selentem. Terus dua, ada nada-nada pokok dalam notasi gending karawitan Jawa yang dimainkan dengan perangkat musik tertentu. Ya, asik sekali ya. Kalau misalkan kalian menginstal aplikasi ini, nanti kalian bisa menambah lagi bahasa-bahasa yang belum kalian mengerti. Jadi kalau misalkan kalian melakukan traveling kemanapun kalian inginkan, misalkan ke Bali, nah dengan cara mempelajari bahasa Bali di sini yang tertera di KBBI ini, maka kalian juga akan lebih mudah lagi berinteraksi dengan masyarakat yang ada di Bali. Keren kan itu? Nah, selain bahasa Inggris, ternyata bahasa-bahasa seperti ini memang dibutuhkan untuk kalian. Terus ada banyak lagi, misalkan bidang, ada kelas kata, terus ada ragam, ada jenis juga. Oke, pada bidang ini misalkan ya agama Buddha, Hindu, Islam, Katolik, Kristen, dan banyak lagi. Terus kalau misalkan kelas kata, ternyata ada verba, adjektiva, terus partikel, klitik, dan banyak lagi. Ya, namanya kosakata dan kata-kata ya tentunya ada, bahkan ada lebih dari ribuan kata yang bisa dipelajari. Oke, ada ragam juga yang misalkan seperti arkais, klasik, hormat, cakapan, kasar. Ya, banyak sekali ya, ternyata sangat lengkap sekali aplikasi ini. Oke, kalau misalkan kalian bingung mengenai aplikasi ini, misalkan pada akhir-akhir ini kita viral dengan kata anjay, kalian bisa juga coba lihat di KBBI dengan mengetikkan kata anjay. Apakah anjay ada? Nah, ternyata di query KBBI ini masih belum ada. Jadi saya juga bingung mengenai kata anjay ini sebenarnya. Sementara kan patokan saya memang di KBBI. Kalau misalkan nggak ada artinya, ya udah berarti nggak ada artinya dan bebas dipakai kemana aja. Tapi asalkan jangan digunakan untuk membuli atau ya menjelekkan orang lain, atau ya
mempersekusi orang-orang lain. Itu yang tidak boleh. Oke, kalau misalkan kalian sudah mengerti sedikit banyaknya, maka silakan kalian install KBBI edisi kelima ini untuk melengkapi koleksi handphone kalian, karena fungsinya sangat bermanfaat sekali. Nah, untuk saya sendiri aplikasi KBBI ini digunakan untuk penambah kosakata, karena saya kan berprofesi sebagai blogger yang tentunya menulis konten. Terus kalau misalkan ada lomba, memang dibutuhkan banyak kosakata yang benar-benar memiliki banyak arti dan belum pernah diketahui oleh orang lain, agar menjadi poin plus dalam penulisan artikel yang dibuat. Nah, itulah sebabnya kenapa kalau misalkan lomba blog saya tuh sering menjuarainya. Ya, itulah alasannya kenapa KBBI ini menjadi salah satu aplikasi yang bermanfaat bagi saya. Oke, kalau misalkan kalian masih belum mendownload, silahkan download sekarang juga. Nah, ini yang bisa saya review untuk kali ini, yaitu aplikasi KBBI, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, kalau misalkan kalian ini memang memiliki kepedulian terhadap bangsa Indonesia, ya silahkan install aplikasi ini, karena developernya juga dari orang Indonesia. Semakin banyak yang menginstal aplikasi ini, maka semakin bermanfaat lagi aplikasi ini, sehingga aplikasi ini dapat dijadikan sebagai informasi dan edukasi bagi banyak lagi orang-orang yang ada di Indonesia. Nah, itulah yang bisa saya review pada kali ini. Dan kalau misalkan kalian belum subscribe, silahkan subscribe di bawah ini channel saya untuk memperoleh berbagai macam informasi aplikasi yang tentunya sangat bermanfaat bagi kalian. Dan jangan lupa juga tekan loncengnya, biar video-video saya itu akan selalu masuk pada beranda kalian atau melalui pemberitahuan lainnya. Oke, saya Fendi Haris undur diri, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera.